Selanjutnya, kita perlu mengenal tipe-tipe jaringan yang ada di dalam blockchain. Teman-teman sebagai pengembang web pastinya mengetahui bahwa sebelum kita masuk ke produksi, kita harus masuk ke dalam environment development dulu. Di dalam blockchain terdapat dua jenis environment, yaitu mainnet dan juga testnet. Environment mainnet adalah tempat di mana kita betul-betul melakukan eksekusi transaksi blockchain. Dan environment mainnet ini akan betul-betul memiliki value di dalamnya, dan setiap transaksi yang kita lakukan di dalam jaringan tersebut akan memiliki imbas terhadap keuangan yang akan kita spending di dalamnya. Sementara itu, environment testnet dari namanya saja sudah merupakan environment untuk pengujian. Dan environment testnet ini adalah tempat di mana kita bisa melakukan transaksi dan juga melakukan pengujian terhadap aplikasi kita tanpa ada konsekuensi finansial. Dan pada Ethereum terdapat banyak environment testnet seperti Ropsten, Kovan, Rinkeby, Godly, dan lain sebagainya. Apa contoh kegunaan dari blockchain? Blockchain sendiri, dari yang tadi saya sudah sampaikan, dapat memproses transaksi kita secara publik. Namun, tidak berhenti di situ saja. Blockchain juga bisa memproses yang namanya fungsi dari satu buah transaksi atau logic di belakang transaksi. Dari yang tadinya kita mengenal transaksi hanya memiliki 4 komponen, yaitu pengirim, penerima, value, dan juga timestamp, kita sekarang mengenal komponen kelima, yaitu logic atau fungsi yang berjalan di luar dari transaksi tersebut. Nah, fungsi inilah yang kita kenal dengan istilah smart contract. Smart contract ini ada banyak contohnya, karena dengan menggunakan smart contract kita bisa mendesain apapun yang ingin kita lakukan di dalam satu buah transaksi. Sebagai contoh, satu buah transaksi jual beli, di mana sekarang sudah ada contohnya di NFT marketplace. Jika kita ingin membeli satu buah NFT, maka kita harus mengirimkan value berupa Ether terlebih dahulu. Lalu kemudian secara logika maka NFT-nya akan dikirimkan kepada kita, dan setelah itu dana yang kemudian kita kirimkan akan diberikan secara royalti kepada pemilik gambar tersebut dan juga kepada pencipta gambar tersebut. Nah, itu berjalan semuanya dengan menggunakan smart contract. Ada banyak sekali contoh-contoh smart contract yang lain. Seperti contohnya, smart contract juga bisa digunakan di dalam data medis, karya seni digital, pembayaran antar negara, identitas digital, kemudian anti pencucian uang, rantai pasok, logistik, kemudian voting, mata uang digital, dan bahkan pelacakan makanan halal. Saya kasih contoh smart contract satu lagi. Smart contract sangat umum untuk digunakan di dalam salah satu mekanisme voting, di mana ketika terdapat satu buah mekanisme voting yang membutuhkan 2 orang kandidat tersebut akan dimasukkan ke dalam smart contract, dan setiap vote yang masuk akan secara transparan bisa ditunjukkan kepada publik bahwa data tersebut betul-betul telah masuk ke dalam database di dalam smart contract dan menyatakan bahwa salah satu kandidat telah mendapatkan voting. Di luar dari itu ada banyak sekali kegunaan smart contract, dan saya yakin teman-teman semua juga memiliki ide-ide untuk bisa membangun aplikasi berbasis Web3 di dalam jaringan blockchain. Untuk itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dan lebih detailnya tentang apa itu Ethereum dan juga bagaimana caranya kita bisa membangun aplikasi decentralized application di atas jaringan Ethereum di sesi yang berikutnya. Terima kasih, saya Gilang, selamat siang.